warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani. Saya peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, gelombang 6, kelompok 3. Saya berasal dari pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk yang pertama, mind map wawasan kebangsaan. Kita mulai dari sejarah. Sejarah saya jelaskan. Yang pertama yaitu berdirinya Budi Utomo yang diprakarsai oleh mahasiswa Sekolah Kedokteran di Batavia atau Stovia yang berdiri pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo bertujuan untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil. Selain itu, dengan berdirinya Budi Utomo merupakan latar belakang dari Hari Kebangkitan Nasional yang selalu diperingati di tanggal 20 Mei. Selanjutnya yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang awalnya dari pelajar Indonesia di Belanda yang mendirikan sebuah organisasi atau perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Setelah itu di awal tahun 1925, Indonesisch Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan yang diketuai oleh Sukimanwiryo Sanjoyo, dan diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional tapi juga kesetiakawanan internasional. Selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda. Seperti halnya Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober menjadi Hari Sumpah Pemuda, yaitu dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Di dalam kongres tersebut diwakili oleh beberapa kelompok pemuda antara lain seperti Jong Java, Jong Sumatran, Jong Islamiten, Skarukun, Jong Batak, dan lain-lain. Dan di kongres kedua diperdengarkan lagu kebangsaan walaupun hanya instrumentalnya, yaitu lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI dan tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yakni Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus yang pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacalah teks proklamasi yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Pembacaan teks proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada saat bulan Ramadan dan dilaksanakan pada pukul 10, dan di saat itu juga dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikanlah atau dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Dari sini saya jelaskan atas definisi dari wawasan kebangsaan, yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakni penjelasan dari wawasan kebangsaan adalah 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan Pancasila sendiri berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa,
sebagai perekat atau pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari negara Republik Indonesia, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya keberagaman agama, suku, bahasa, adat, beda kepulauan yang masih ada dalam kesatuan Nusantara. Dengan adanya perbedaan tersebut, tapi pada hakikatnya kita tetap satu, yaitu satu bangsa, negara Republik Indonesia. Yang ketiga yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia. Konsensus dasar yang terakhir yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 yaitu meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjelasan wawasan kebangsaan yang terakhir yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang merupakan sarana pemersatu identitas negara, wujud eksistensi bangsa, dan yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Untuk yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut juga bendera negara, adalah sang merah putih. Bendera merah putih tercantum juga pada Undang-Undang Dasar atau diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Untuk aturannya, lebar bendera merah putih yaitu 2/3 dari panjangnya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Republik Indonesia yaitu yang ketiga, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan yang digambarkan dengan kepalanya menoleh lurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat yakni lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yaitu berjudul Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Setelah kita mengetahui penjelasan wawasan kebangsaan, kita masuk ke penjelasan dari nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya jelaskan dulu secara singkat untuk nilai dari bela negara. Yang pertama yaitu adanya agresi militer kedua, yaitu jatuhnya ibu kota negara Republik Indonesia di Yogyakarta di tangan Belanda. Dengan jatuhnya ibu kota negara Republik Indonesia di tangan Belanda, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Dengan hal itu, maka pada tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara, yakni karena merupakan hari bersejarah, yaitu terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan mengapa kita harus mengetahui dari nilai-nilai bela negara, yaitu karena yang pertama adanya ancaman
Ancaman sendiri merupakan usaha atau kegiatan dalam negara atau luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa, seperti meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, maka kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjadi ancaman. Yang kedua adalah kewaspadaan dini, yaitu serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Hal ini, peserta laskar atau CPNS diharapkan mampu mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Selanjutnya perlu saya jelaskan yaitu definisi dari nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah upaya bela negara, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk definisi bela negara itu sendiri, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dan mengapa kita harus melaksanakan bela negara, yakni terdapat dasar hukumnya, salah satunya yaitu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Selain itu yaitu dijelaskan lagi di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu rumusan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima yakni kemampuan awal bela negara. Yang terakhir adalah implementasi nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu nilai-nilai tercantum dalam nilai-nilai dasar ASN, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dengan ini, fungsi ASN sendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua yaitu pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN atau PNS tenaga kesehatan, kita wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat tanpa diskriminatif dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keahlian. Dan hal ini merupakan salah satu implementasi bela negara di tempat kerja
guna atau upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.